Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi tayyibin wa ashabihi al-ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ولي الصالحين وخالق الخلق أجمعين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم بك أصبحنا في نعمة وعافية وستر فأتمم علينا نعمتك وسترك وعافيتك في الدنيا والآخرة. أما بعد, kaum muslimin dan muslimat, hadirin hadirat, seluruh pendengar Radio Rabbani 91,1 FM dan seluruh sahabat KMTV dimanapun berada, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali pagi ini kita dipertemukan dalam kajian rutin kita pada setiap pagi setelah salat subuh dari hari Senin sampai hari Jumat. Mudah-mudahan kita semua dalam keberkahan dan penjagaan serta lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan, dimudahkan dalam segala urusan, serta dibimbing dalam segala pekerjaan dan aktivitas kita. Mudah-mudahan salat yang kita lakukan pula menjadi salah satu pemberat dalam timbangan kebaikan kita di hari kiamat kelak, serta zikir-zikir dan doa-doa yang kita panjatkan diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dijadikan salah satu sebab kebaikan bagi kita bersama, serta ilmu yang kita pelajari menjadi penerang dalam jalan kita, pembimbing di dalam kehidupan kita, dan penjaga dari segala bentuk kemaksiatan dan kemungkaran yang kita lakukan. Kemudian kita berbanyak ucapan salat dan salam untuk kekasih kita sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Kemudian tak lupa pula kita berdoa kepada Allah untuk kedua orang tua kita yang telah membesarkan dan mendidik kita, yang telah berjasa dan berkorban untuk kita. Semoga kebaikan-kebaikan mereka serta pengorbanan yang telah mereka berikan kepada kita menjadi amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan Allah tempat yang mulia di sisinya dalam surga Al-Firdausil A'la. Dan kepada orang tua kita, ibu bapak kita yang masih hidup, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala bimbing mereka di sisa usia. Allah berikan taufik kepada mereka. Allah jadikan akhir dari kehidupan mereka husnul khatimah. Kepada para guru kita, para pendidik kita dan para masyayikh kita, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala ampunkan dosa-dosa mereka dan Allah berkahi segala aktivitas dan kehidupan mereka, dan Allah berikan kepada mereka anak-anak yang saleh dan salihah. Ikhwani wa akhwati fi din, hafizakumullah wa ra'akum. Kita melanjutkan pembahasan tentang ringkasan kitab Sifat Salat Nabi karya Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimallahu taala. Kita sampai pada pembahasan qala al-musannifu rahimahullah wa fi ar-raq'ati ats-tsaniyati
yaf'alu kama yaf'alu fi raq'atil ula. Pada rakaat kedua, maka dia melakukan seperti apa yang ia lakukan pada rakaat pertama. Illa fi syai'in wahidin, kecuali satu perkara yang tidak ia lakukan, wa huwa al-istiftah, fa innahu la yastaftih. Pada rakaat kedua, seseorang setelah menyempurnakan rakaat pertama pada salatnya, maka dia bangkit untuk menyempurnakan salatnya. Pada rakaat kedua ia melakukan apa yang dilakukan pada rakaat pertama, kecuali satu perkara saja, yaitu tidak membaca doa istiftah. Tidak membaca doa istiftah. Wa amma ta'awudhu, adapun ta'awudh yang kita baca sebelum membaca surat Al-Fatihah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fa fi khilafun bainal ulama. Ada khilaf di antara ulama. Faminhum man yara annahu yata'awwadh. Ada yang berpendapat dia membaca ta'awudz fi kulli rak'atin, pada setiap rakaat. Wa minhum man yara, ada pula yang berpendapat annahu la yata'awwadh illa fi rak'atil ula faqat. Ada yang berpendapat bahwa tidaklah membaca ta'awudz kecuali pada rakaat pertama saja. Artinya ketika salat subuh tadi, pada rakaat pertama, setelah kita membaca doa istiftah, maka kita di saat ingin membaca surat Al-Fatihah, maka kita membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, dan kita baca surat Al-Fatihah. Lalu kemudian kita rukuk, kemudian kita i'tidal, bangkit dari rukuk kita sujud, kemudian bangkit dari sujud, duduk antara dua sujud, sujud kembali dengan membaca doa-doa serta zikir-zikir yang telah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Kemudian dia bangkit menyempurnakan rakaat kedua. Nah, apakah ia membaca at-ta'awudhu? Ya, kalau membaca istiftah udah jelas. Seperti yang kita bahas tadi, tidak membacanya. Namun pada pembahasan hal yaqra atau yabda bi ta'awudh am la, di sini ada khilaf. Ada yang mengatakan membaca ta'awudz pada setiap rakaat dalam salatnya, dan ada yang mengatakan tidak membaca kecuali pada rakaat pertama saja. Kita lihat bagaimana penjelasan, ya, qala asy-syarihu waffaqahullah, dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin, amma al-istiftah, kata beliau, adapun istiftah, fa innahu la yastaftih. Seseorang ketika salat menyempurnakan rakaat kedua, maka dia tidak membaca doa istiftah. Ya, li'annahu qad istaftaha awwala salatih. Dia telah membacanya di awal salatnya. Ketika seseorang menyempurnakan rakaat kedua, rakaat ketiga, rakaat keempat, maka dia tidak membaca lagi, ya, dua, ketiga, keempat, tidak membaca istiftah. Karena itu cukup dibaca di awal, di saat rakaat pertama saja. Wa mimma yunabbah ilai, di antara beberapa yang harus diingat di dalam bab ini apa? Annal istiftaha la yakunu illa li ajli al-qira'ah. La yakunu illa li ajli al-qira'ati. Fa idza dakhalta ma'a al-imami fi salatin jahriyatin fi awal salatin. Apabila engkau masuk salat bersama imam dalam salat jahriyah, seperti subuh tadi atau maghrib dan isya, di dalam awal salat, lamma yaqulu Allahu Akbar fatukabbir wa tastaftih. Ini salat-salat jahriyah seperti subuh tadi, kemudian maghrib dan isya, di mana ketika kita salat bersama imam, maka di awal kita membaca, setelah Allahu Akbar takbir, kita membaca istiftah. Kata beliau begitu. Amma idza khalta ma'al imam fi salatin jahriyatin wal imamu yaqra'ul Fatihah, yes, apabila engkau dalam salat jahriyah masuk bersama imam dan imam sedang membaca Al-Fatihah, baca surah Al-Fatihah, atau yaqra' suratan mathalan, atau imam kita dapatkan dalam membaca surat-surat pendek, fa innaka hina idzin la tastaftih. Masuk kita
Seperti tadi misalnya ada beberapa jemaah masuk, imam sudah membaca surah Al-Fatihah atau membaca surat-surat pendek, ya, maka fa innaka la tastaftih hina idzin. Limadza? Li'anna istima'aka lil imam wajib. Karena mendengarkan bacaan imam itu hukumnya wajib. Wal istiftahu sunnah wal wajib la yasqutu bis sunnah. Maka perkara yang wajib tidak gugur dengan oleh perkara sunnah. Artinya langsung ketika Allahu Akbar masuk, imam sedang baca surat misalnya, yuk kita dengarkan. Imam sedang baca Al-Fatihah, kita dengarkan. Ini yang kedua. Catatan berikutnya, wa idza ataita wal imamu yarka', apabila engkau masuk dalam sebuah salat, imam engkau dapatkan dalam keadaan ruku', dalam keadaan sedang ruku', fala tastaftih. Pada kesempatan seperti ini engkau juga tidak membaca doa istiftah. Lalu apa yang dilakukan? Wa kadza law ataita wal imam sajidun fa innaka la tastaftih. Begitu juga dalam kondisi imam dalam keadaan ruku atau sujud, ya, maka masuk dalam salat dengan takbir al-ihram, takbir Allahu Akbar, dan engkau langsung mengikuti perbuatan imam tanpa harus membaca doa istiftah. Li'anna al-istiftah lil qira'ah, karena istiftah itu dibaca karena untuk lil qira'ati, wa anta la taqra'aha huna, dan engkau tidak membacanya pada posisi seperti ini. Jelas ya? Imam sedang membaca surah Al-Fatihah, imam dalam sedang membaca surat-surat pendek, atau imam sedang ruku', imam sedang sujud, maka pada saat ini kita langsung mendengarkan atau mengikuti apa yang dilakukan oleh imam. Walau ataita wal imamu fi tasyahud, engkau masuk sedangkan imam dalam keadaan tasyahud, fala tastaftih, engkau juga tidak membaca doa istiftah, li'annaka lasta qari'an, kau tidak membaca, ya, wa innama taqulu Allahu Akbar qa'iman, engkau berdiri, li'anna takbiratul ihram yu'ta biha halal qiyam, takbiratul ihram dilakukan pada saat berdiri, ya, thumma ba'da dzalika tuwafiqul imama fi salati, kemudian engkau mengikuti gerakan imam dalam salatnya. Apa yang dilakukan, lakukan. Takbir itu untuk masuk dalam salat. Kemudian kita mengikuti apa yang diikuti oleh imam. Terkadang ada orang, subhanallah, ya, imam sedang sujud atau imam sedang rukuk, dia Allah membaca takbir, lalu lama berdiri, lalu dia mengikuti gerakan imam. Dalam posisi ini tidak seperti ini. Keadaannya ketika imam sedang rukuk atau sujud, kita masuk dengan takbir, ya, Allahu Akbar, lalu kita langsung ikuti apa yang diikuti oleh, yang dilakukan oleh imam, ya. Catatan berikutnya, amma idza kanatis salatu sirriyah wa dakhalta ila al-masjid. Itu tadi dalam salat-salat jahriyah. Adapun dalam salat-salat sirriyah, seperti zuhur dan asar, kita tidak tahu imam sedang membaca apa. Ada beberapa catatan Syekh Shalih Al-Utsaimin, fa idza ghalaba ala dhannika, ya, fa idza ghalaba ala dhannik, ya, kalau kita mengetahui, ya, bahwa imam sedang membaca apa, annal imama fi mabtada'ir raq'ah, kalau imam di awal rakaat, fata'ti bi sunanil Fatihah, maka engkau membaca sunnah-sunnah itu. Ya, artinya di awal-awal kita imam sedang mulai takbir, kita sudah masuk atau mungkin baru masuk masjid. Artinya kita secara umum mengetahui ini imam baru mulai salat, maka kita baca itu. Kita membaca doa istiftah yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Ya, di antaranya apa? Doanya Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib wa naqqini minal khataaya kama yunaqqa ath-thawb al-abyadu minad danas waghsilni min khataayaya bil ma'i wath thalji wal barid. Ya. Kemudian ada juga kita baca doa istiftah yang lain, subhanakallahumma wa bihamdika, ya, tabarakasmuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk, atau kita baca doa inni wajjahtu wajhiya, dan seterusnya. Sekila kulluha warid, ya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau bisa kita baca semua ini dalam beberapa salat, kita baca satu riwayat
dalam salat berikutnya kita baca riwayat yang lain agar kita bisa mengamalkan, termasuk mengamalkan seluruh ya sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Ini catatan pertama. Kalau dalam salat jahriyah, kalau di awal salat dan kita mengetahui imam baru memulai salat, maka kita baca, kemudian kita menyempurnakan dengan sunnah-sunnah Al-Fatihah. Amma kata berikutnya, idza ghalaba ala dhannika anna al-imama fi akhir ar-raq'ah wa huwa yuridu an yarka'. Adapun jika dalam kondisi kita menyadari bahwa imam sudah lama ini, perkiraan kita dia sudah membaca surat Al-Fatihah dan sedang membaca surat-surat pendek dan ingin rukuk misalnya, fala tanshagil bisunani an qiraatil Fatihah, maka kita tidak perlu dengan membaca sunan-sunan yang seperti al-istiftah tadi dan kita langsung membaca ya surat Al-Fatihah saja, tidak perlu kita mengawali dengan istiftahnya. Famathalan, disebutkanlah secara detail oleh beliau, man aqbala 'ala al-masjid, yang baru masuk masjid, atau kana jaran lahu, atau dia tetangga masjid, kayak seperti saya lah misalnya, ya rumah dekat dan ada beberapa ikhwah yang misalnya di gedung Kutab misalnya, atau siapapun di antara kita, wa huwa yasma', dia mendengarkan annal imama qad kabbara, imam sedang sudah takbir nih. Ya, imam sedang takbir, takbiratul ihram li salati zuhur, ya salat takbir untuk salat zuhur, mundu mudaida, beberapa menit dia, artinya sudah beberapa berlalu, wa yushik ayyarka, dan imam sedang artinya sudah mulai ingin ruku', memulai rukuknya, ya. Hampir ruku' lah. Dalam bayangan setelah takbir itu ada beberapa menit, ya, dalam hitungan kita sudah mulai ruku' ini. Fahuna la yusra' lahu an yaqul Allahu akbar thumma yastaftih wa yata'awwaz wa yubasmil. Pada posisi seperti ini, siapapun di antara jamaah, maka ketika takbir sudah diucapkan, tidak menyebutkan dirinya untuk membaca istiftah terlebih dahulu, kemudian berta'awuz, kemudian dia baca bismillah, kemudian baca al-Fatihah. Thumma yu'ammin bal yatruk sunan wa yanshagil bil wajib, namun yang harus dilakukan adalah meninggalkan hal-hal yang sunnah dan lakukan hal yang wajib, li'anna al-inshighala bil wajib muqaddam 'ala al-inshighali bi ghairi, melakukan perkara yang wajib di dalam salat ya itu lebih utama jika didahulukan dari perkara-perkara yang lainnya. Nah ini, jadi kita ukurlah ketika kita masuk dalam salat, imam sedang baca apa nih? Khusus dalam salat-salat sirriyah. Kalau salat jahriyah kita tahu imam sedang baca apa, kita pasti dengar. Ya, kita pasti dengar. Kalau posisinya dalam salat-salat jahriyah, maka diukur nih. Imam sudah beberapa menit berlalu takbir, lalu sedang membaca apa, maka kita sibukkan, kita langsung membaca apa yang wajib dalam salat kita itu. Wa idza ta'aradatil masalih quddimatil maslahah al-a'la. Ya, kalau dua maslahat itu sedang berbenturan atau bertemu, maka kita dahulukan maslahat yang lebih utama. Tentu hal yang wajib lebih kita dahulukan dari yang sunnah. Wa maslahatu qiyamika bil wajib muqaddamatun ala maslahati ityanika bis sunan allati qad tamna'uka min al ityani bil wajib. Maslahat kita berdiri menyempurnakan dengan yang wajib itu lebih utama tentunya dari kita mengerjakan hal-hal yang sunnah yang menghalangi kita, yang mungkin membuat kita terhalangi dalam melakukan yang wajib. Contoh kecil, ketika kita masuk, ya imam sedang ruku misalnya nih, imam sedang ruku, maka kita ruku, kita takbir memulai salat, lalu kemudian kita ruku langsung mengikuti imam, melakukan apa yang dilakukan oleh imam. Tidak perlu kita Allahu Akbar, kemudian kita membaca dulu istiftah, kita membaca Al-Fatihah, nah, langsung. Ya. Maka dalam bab seperti inilah bahwa seperti mana yang disampaikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam,
Kita berharap ya bacaan imam itu adalah bacaan makmum, bisa mewakili kita di dalam bacaan-bacaan tadi. Allahu Akbar, kita masuk dalam salat, langsung kita rukuk mengikuti apa yang sedang dilakukan oleh imam, tanpa kita terlebih dahulu berdiri lama membaca doa istiftah, berta'awuz, baca bismillah, kemudian baca al-fatihah, lalu kita mengikuti setelah imam kita dapatkan dalam rakaatnya, dalam rukuk, maka kita langsung rukuk, karena dihitungnya satu rakaat dalam salat di saat kita membersama imam dalam rukuk. Kalau didapatkan imam dalam rukuk, maka kita terhitung mendapatkan satu rakaat bersama imam. Tapi jika kita mendapatkan imam dalam keadaan sujud, maka kita mesti menyempurnakan salat kita setelahnya dengan menyempurnakan mungkin satu rakaat atau dua rakaat atau mungkin 3 rakaat. Terhitungnya kita bersama imam satu rakaat di saat kita mendapatkannya dalam kondisi sedang rukuk bersama imam kita. Nah, ikhwani wa akhwati fi din, hafizakumullah wa ra'akum. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini ya bisa dipahami. Pada rakaat kedua itu yang melakukan seperti apa yang ia lakukan pada rakaat pertama, seluruh zikir dan doanya, doa rukuknya, kemudian doa-doa sujudnya, dan kemudian doa-doa antara dua sujudnya, serta posisi tangan di saat takbir, posisi tangan di saat dia rukuk, posisi tangan di saat dia sujud, dan posisi tangan di antara dia duduk antara dua sujud, serta posisi kaki ya ketika duduk antara dua sujud ya. Kita berusaha semaksimal yang bisa kita ikuti dari sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka insyaallah dengan demikian kita berharap ibadah salat kita semakin sempurna dan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, adapun pembahasan tentang seperti ahal ya ta'awudz, ya apakah dia membaca ta'awuz pada rakaat kedua, ketiga dan keempat, maka tentu seperti yang kita bahas tadi, di sini khilaf. Ya, ada yang mengatakan ya ta'awudz ya, tetapi di sini Syekh Shalih Al-Utsaimin tidak merajihkan, tidak memilih pendapat mana yang lebih diutamakan, tapi dia membiarkan pendapat seperti mana yang disampaikan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin dalam kitabnya ini, antara dua pendapat, membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim pada rakaat kedua, ketiga dan keempat, atau cukup sekali saja pada rakaat pertama. Pada pembahasan berikutnya adalah tentang fa idza shalla raka'at ats-tsaniyah jalasa litashahhud kajulusihi baina sajdataini fi kayfiyatir rijlaini wa fi kayfiyatil yadaini. Ai apabila salat pada rakaat kedua kemudian dia duduk untuk tasyahud, tentu ini pada salat-salat rubaiyah atau pada tasyahud akhir pada salat-salat 2 rakaat seperti subuh tadi, dan duduknya seperti duduk antara 2 sujud, dan bagaimana posisi kaki antara iftirash dengan tawarruk ini sudah kita bahas, atau bagaimana posisi tangan ya di saat duduk antara 2 sujud tersebut. Ikhwani wa akhwati fi din, hafizakumullah wa ra'akum. Insyaallah akan kita sempurnakan pembahasan ini pada pertemuan berikutnya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kemudahan-kemudahan di dalam belajar agama dan mengamalkan apa yang sudah kita dapatkan dalam kehidupan kita. Karena sesungguhnya mengamalkan ilmu itu bagian daripada buah daripada ilmu itu sendiri, dan buah daripada kebaikan-kebaikan yang kita pelajari. Karena sesungguhnya tujuan ilmu untuk diamalkan, bukan untuk menjadi sebuah wawasan. Tujuan ilmu untuk menjadi pegangan, bukan hanya sebagai ucapan, dan ilmu sebagai tuntunan, bukan hanya sebagai tontonan saja, tapi dia adalah sebagai ikatan kuat dalam kehidupan kita, di mana setiap apa yang kita lakukan dia menjadi panduan yang didasari oleh sebuah ilmu,
sehingga kita beramal sesuai dengan apa yang dituntun di dalam agama yang mulia ini. Dan semoga ketika amal itu berawal dari sebuah contoh dan panduan dari dalil dari Nabi SAW, kita berharap amal itu kokoh dan amal itu benar serta diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Disinilah kita pentingnya untuk belajar, disinilah kita pentingnya untuk mengetahui sebuah ilmu. Sehingga beramal tidak asal-asalan, beramal tidak sesuai dengan keinginan dan kesukaan dirinya saja, tapi dia beramal berdasarkan keinginan Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan dalil-dalil dari Al-Qur'an dan Sunnah yang dipahami oleh para ulama, oleh para masyayikh, oleh orang-orang yang memiliki ilmu yang rasikh di dalam agama yang mulia ini. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala taufik dan bimbingannya. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa sallam. Wa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Dasman Yaya Ma'ali LCMA Hafizahullah, Dr. Helmi Basri LCMA Hafizahullah, Dr. Hidayatullah Ismail LCMA Hafizahullah.